Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran biologi, masih di pertemuan materi ruang lingkup biologi. Kali ini di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah yaitu cara mencari pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dan objektif. Kemudian metode ilmiah juga merupakan proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin terhadap suatu masalah dan dapat dijadikan pengetahuan dasar untuk penyelidikan ilmiah. Sifat-sifat ilmu pengetahuan. Sifat-sifat ilmu pengetahuan yaitu terdiri dari logis atau masuk akal, objektif, sistematis, andal, dirancang, dan akumulatif. Logis atau masuk akal di sini artinya sesuai dengan logika atau aturan berpikir, sesuai dengan fakta yang ada, bukan didasarkan pada hal-hal mistis dan lain-lain. Objektif artinya kebenaran didapatkan dari pengamatan dan penalaran fenomena secara terbuka, kemudian tidak didasarkan pada nilai subjektif peneliti. Sistematis dicerminkan dari adanya keteraturan yang didapatkan dari teori, hukum, prinsip, dan metodenya. Penemuan-penemuan yang baru yang dapat meruntuhkan penemuan-penemuan sebelumnya. Andal. Andal di sini artinya dapat diuji kembali secara terbuka. Ilmu pengetahuannya bersifat umum, terbuka, dan universal. Dirancang, yaitu dikembangkan menurut suatu rancangan yang menerapkan metode ilmiah. Akumulatif artinya kumpulan fakta, teori, hukum, dan yang terkumpul sedikit demi sedikit. Jika ada kesalahan, maka dapat diganti dengan yang benar. Karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah yaitu berdasarkan fakta, artinya harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata, bukan merupakan penemuan dan pembuktian didasarkan pada daya hayal yang kira-kira. Yang kedua, bebas dari prasangka, artinya harus jauh dari pertimbangan, subjektif, dan penelitinya. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis, artinya semua masalah harus dicari sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis. Yang keempat, menggunakan hipotesis, artinya harus ada dugaan sementara kira-kira hasil dari penelitian tersebut seperti apa. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif, artinya analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran yang digunakan tidak boleh dengan cara merasa-rasa atau menurut hati nurani. Keenam, yaitu menggunakan teknik kuantifikasi, artinya data memiliki ukuran kuantitatif kecuali data yang tidak dapat dikuantitatifkan. Ukuran kuantitatif milimeter per detik, ohm, kilometer detik, dan lain-lain. Metode ilmiah meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Observasi, artinya mengumpulkan informasi. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, eksperimen. Yang kelima, kesimpulan. Merumuskan masalah. Masalah itu dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari atau kegiatan penelitian sebelumnya. Masalah harus menyatakan adanya keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan dan sebaiknya dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Misalnya, apakah pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh cahaya matahari? Yang kedua, observasi, yaitu mengumpulkan informasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan topik utama yang akan diteliti sampai analisanya, serta dapat menelusuri kemungkinan atau faktor yang terlibat dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis. Merumuskan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan eksperimen atau serangkaian observasi. Misalnya, hipotesisnya
Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan salah satu cara untuk menguji hipotesis. Eksperimen yang dilakukan akan menghasilkan data untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setelah kita mengumpulkan data tersebut diolah dan dianalisis. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung hipotesis atau tidak. Yang kelima, kesimpulan. Membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat itu harus jujur dan objektif berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau eksperimen. Dalam melakukan penelitian terdapat 3 variabel penelitian, diantaranya 1 variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhananya, variabel bebas adalah penyebab dalam percobaan. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau secara singkatnya, variabel terikat adalah variabel yang tengah diobservasi. Ketiga, variabel kontrol. Variabel yang dibuat sama dengan semua perlakuannya. Contoh, dalam menentukan variabel dalam percobaan. Pengaruh air terhadap pertumbuhan panjang daun tanaman bawang. Tentukan variabel bebas dan terikatnya. Variabel bebasnya adalah air. Alasannya karena air yang menyebabkan perubahan pada daun tanaman bawang. Variabel terikatnya yaitu daun tanaman bawang, karena perubahan pada daun tanaman bawang yang akan diamati. Variabel kontrolnya yaitu adalah tanaman bawang. Yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Terdiri dari kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium dapat disebabkan oleh banyak hal. Akan tetapi, hal-hal berikut merupakan penyebab yang sering menimbulkan kecelakaan di laboratorium. 1. Peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat-alat dan bahan-bahan kimia yang digunakan saat melakukan kegiatan praktikum. 2. Petunjuk untuk melakukan kegiatan praktikum kurang jelas. 3. Pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru atau petugas laboran terhadap peserta praktikum yang sedang melakukan praktikum di laboratorium. Keempat, perlengkapan keamanan dan perlindungan untuk kegiatan laboratorium praktikum di laboratorium jumlahnya tidak memadai. Kelima, peserta praktikum tidak mengetahui dan mengikuti petunjuk keselamatan kerja di laboratorium. Keenam, peserta praktikum tidak menggunakan perlengkapan pelindung untuk bekerja di laboratorium. 7. Peserta praktikum menggunakan alat-alat dan bahan-bahan kimia yang salah pada saat melakukan kegiatan praktikum. 8. Peserta praktikum tidak mempunyai sikap tanggung jawab dan disiplin pada saat melakukan praktikum sehingga melakukannya dengan ceroboh atau tidak hati-hati. Kecelakaan di laboratorium dapat diminimalkan bila saat praktikum menggunakan laboratorium secara disiplin dan mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Jenis kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium meliputi luka bakar, luka karena benda tajam dan benda tumpul, cedera pada mata, dan keracunan. Prosedur keselamatan di laboratorium. Beberapa hal yang harus dipersiapkan agar bekerja secara aman di laboratorium dengan membaca peraturan atau prosedur keselamatan berikut. 1. Penanganan limbah laboratorium. Jenis limbah satu dengan jenis limbah lainnya memerlukan penanganan yang berbeda untuk membuangnya. Contohnya limbah zat kimia, limbah darah, urin, air ludah, sampah, sisa bagian tumbuhan, dan bedahan katak atau hewan lainnya. Limbah tersebut tidak boleh langsung dibuang, tetapi memerlukan penanganan khusus atau diolah terlebih dahulu melalui proses yang sesuai, sehingga limbah tersebut sudah tidak berbahaya lagi pada saat dibuang ke lingkungan. Untuk menghindari risiko yang membahayakan bagi manusia dan lingkungan, pada saat disimpan, dipindahkan, dan dibuang, merupakan aturan umum untuk menangani limbah berbahaya. Contohnya, simpan zat-zat kimia ke wastafel,
Pindahkan zat-zat kimia sisa tersebut ke botol-botol atau jerigen khusus untuk zat-zat sisa yang tersedia di laboratorium. Alat dan bahan laboratorium. Pengenalan terhadap alat dan bahan yang akan digunakan, lebih jauhnya tentang prosedur penggunaan alat yang baik dan benar, serta penggunaan bahan secara efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan kegiatan praktikum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.